Balik lagi nih di podcast itu nih. Udah mau masuk ke episode ke-16 ya? 16. Kali ini ada yang berbeda di kita nih. Betul sekali. Kita Apa tuh yang berbeda? Kita ada di mana? Di 16 Coffee Cibadak House. Betul sekali. Jadi baru pertama kali kita ada tampilan visual. Betul. Visual ya. Buat di YouTube ya, buat YouTube Kota Ketawa. Terima kasih Kota Ketawa telah menyupport kita ya. Terima kasih. Walaupun tetap aja ya, bapak gua nggak bisa nonton di YouTube. Sama dong. YouTube lo bikin di akhirat sana ya. Biar bapak gua tahu nih anak-anak gua masuk YouTube lah, minimal nggak masuk TV. Iya. Ya minimal masuk persidangan lah. Baris krim. Jadi kemarin tuh kita kehilangan. kehilangan dia. Kehilangan. Itu udah pasti dong. Udah pasti. Kehilangan si yatim senior ini, si Bocil Amer. Bocil Amer beberapa minggu yang lalu menghilang dari podcast kita. Karena dia sedang mencari bapak baru. Oh tidak. Mencari cinta. Cinta bapak. Soalnya bapak yang lama udah nggak bisa ngasih cinta. Dia malah ngasih bunga. Makanya gua mencari kasih sayang bukan dari bapak, tapi dari seseorang. Om. Itu kan. Ya. Udah cukup. Jangan kita lanjutkan, oke? Ya, jadi bapak lagi. Jadi kita resah nih, saya resah. Saya juga. bro? Karena sosial media ini akhir-akhir ini lagi rame. Apa nih? Dengan spill chatan bapak atau ibu. Oh iya. Saya ngelihat beberapa yang konten itu ya. Spill chatan sama bapak atau ibu di situ. Iya, betul. Saya mau spill nomor ibu, WA ibu saya nggak punya. Iya Apalagi sih. saya juga tidak punya. Bapak kamu punya WA tapi nggak bisa balas. Tapi nggak bisa balas. Iya. Checklist 2 padahal ya. Iya, yang ngebales tetap ibu saya. Sebenarnya saya punya WA juga yang berhubungan dengan ibu saya, tapi WA tempat pemakaman ibu saya yang rusak. Jadi paling ngingetin untuk uang kebersihan. Iya, benar. Uang sewa makam kayak gitu loh. Betul. Karena kalau tidak cecetan dengan penjaga makam ibu saya hilang. Ibu udah hilang di rumah, masa makamnya juga hilang. Iya, jadi nggak ada banget ya, bro. Aduh, nanti adanya dipoto doang. Terus saya mau bikin yang joget foto. Ada foto joget yang tangan itu ya. Jadi megang tangan. Saya megang nisan. Aduh, nisannya nisanjuk lagi. Hah? Gimana? Disanjuk. Bisa. Ya, sebelumnya gua minta maaf. Kemarin gua nggak bisa hadir ya. Iya. Bocil Amer sedang mengejar cintanya ke Jakarta, bro. Wih. Gua nemuin cewek yang kayak ibu. Ya, itu buat jadi ibu untuk anak-anak gua, bro. Buat saya bisa dong ya. Tapi di podcast kali ini gua nggak akan bahas itu. Ya. Tapi sama tentang percintaan zaman dulu gitu. Zaman dulu pertama gua jadi bocil Amer dan bocil yatim ya. Iya. Jadi nyambung dari episode sebelumnya nih ya. Yoi. Gue sampai mana ya waktu itu? Sampai gua udah dapet ya. Udah deket lah ya sama doi ya. Gua udah deket, gua pacaran lah, kilas cerita waktu episode sebelumnya ya. Waktu itu gua kelas berapa ya? Berarti kelas 2 ya. 2 semester akhir mau menuju kelas 3 lah. SMA. Dulu SMA. Gua udah pacaran. Pokoknya di tahun itu 1 tahun itu benar-benar jadi bukan bucil Amer. Bocil bucin. Iya. Terus karena sedang jatuh-jatuhnya cinta-cintanya tuh. Gua kan kehilangan kasih sayang dari bapak gua. Iya. Dan modus untuk jalannya itu kan ke makam ayah kan. Ya kan soalnya saya Anda juga sama. Kita bahas itu. Iya, nanti jangan ya. Jadi kan dia kan soalnya saya berteman juga dengan si cewek dia ini. Iya, saya tidak kan? Ya enggak, karena kan Anda orang luar. Jadi si ceweknya teh update makam bapak dia tapi. Jadi sebenarnya gua itu nggak kehilangan kasih sayang bokap. Gua ngajak doi ke makam, gua ketemu bokap, kasih sayangnya dari doi. Oh iya. Jadi tetap ada kasih sayang bapak. Betul. Saya dari dia, bokap gua dilayak. Jadi gua sama dia itu sama-sama memanfaatkan. Jadi orang tua itu walaupun sudah tak ada sangat bermanfaat untuk kita tetap gitu. Jadi saya dulu waktu SMA juga lah sama. Ada cewek ngedeketin cewek nih. Susah diajak jalan. Cewek ngedeketin cewek gimana? Gimana? Saya ngedeketin lu coba ceritanya gimana? Mau diajak jalan ngopi gitu nongkrong susah. Nah, apa tuh?
Ya nggak tahu, susah mungkin ya. Nah sekali waktu saya punya ide yang cukup cemerlang. Antar yuk ke makam ibu. Wah. Ini nih modus. Ingat penonton. Kalau buat Anda yang baru menjadi yatim atau piatu boleh dicoba ya. Iya. Oke. Modusnya adalah ke kuburan. Modus ke kuburan, ingat. Aduh, diajak ngopi susah nih. Wah, kita ambil, kan biasa orang itu simpati ya, suka ada simpati. Iya, simpati. Kalau enggak kemudian itu maas kan. Tri dia. Tri. Biar murah. Bukan Pak, maaf ya. Jadi, wah, aku besok kebetulan juga makam ibu saya itu deket rumah dia. Jadi satu daerah lah. Enggak, ibu Anda kan dimakamin. Ya. Rumah dia deket daerah situ, daerah pemakaman ibu saya. Oh, kirain teh rumah dia di makam. Enggak dong. Ya dia sama kayak ibu saya dong. Jangan kuntilanak lagi anjing. Jadi jadian. Iya nih. Anterin yuk ke makam ibu. Soalnya deket rumah kamu. Oh, modus. Modus anak piatu. Anak piatu masih modus. Jadi geus piatu, modus. Aduh. Soalnya kan ibu orang bisa masak. Sugar bisa kebantuan kedeketan awewe. Oh iya benar. Iya sih. Betul enggak? Masuk. Jadi saya mah takut ya. Udah ke sini sih berenang. Si Nusa. Nah, mama gua ya. Iya, jadi mungkin dia merasa kasihan gitu. Wah, dia tidak menerima kasih sayang ibu gitu. Ya besok aku anterin, oke. Nah, besoknya jemputlah saya, jemput ke rumahnya. Cek. Ya, ketemu ibunya anjing. Jadi notabene itu si cewek itu tuh teman SD saya. Oh, teman SD. Jadi belum kelar-kelar sampai SMA. Jadi maksudnya tuh belum kelar-kelar tuh kumaha ya? Apanya nih? Belum kelarnya tuh. Belum nemu ujung itu hubungannya. Sampai sekarang. Sampai SMA. Enggak, sampai sekarang saya dimusuhin. Emang bodoh saja. Ya, jadi ketemulah ibunya, mau kemana? Nak gitu. Okay. Mau nyekar ke makam ibu. Oh, kata cewek, mamanya nyokapnya cewek tuh kayaknya wah ini anak baik nih. Mau ibunya udah nggak ada masih tetap mau ngunjungi. Iya. Padahal udah lama modus. Nyekar aja. Biasa tabur bunga. Mau tabur duit takut hilang. Apalagi tabur merica biar ada. Jangan dong. Udah panas kayaknya di keringetan nih. Terus udah beres biasa. Iya. Ngedoa gitu. Saya enggak baca Yasin soalnya enggak hafal gitu dan enggak bawa gitu. Soalnya kan dia tuh main. Jadi nanti baca naon. Doa. Lu baca apa? Ya doa tuh naon. Diterangkan itu alam kuburnya, saya bawa lampu. Lu bawa bolam 5 watt, lu masukin. Aduh, terus. Nah, biasa ngedoa semoga kayak gitu. Nah, saya nanya mau kemana lagi? Nah, pasti kan dia pikir mau pulang. Ya, betul. Aku lapar nih. Modusnya beres dari makam, lapar baru makan. Enggak, beres dari makam lapar. Iya, baru diajak makan kan. Jadi enggak langsung to the point ngajak makan. Iya, jadi ini lu antar dulu ke kuburan. Makan di kuburan kan. Makan saja dong anjing. Makan saja. Kan nyokap lo bisa masak. Kenapa gak minta masakin aja, bro? Kan sudah terlanjur ke aku. Tutupin. Kalau nggak ada papan sih bisa kan. Kan kalau cocok tuh kalau bisa masak di sana, bro. Minyak kan lagi nggak ada nih, lagi susah. Pakai tanah, bro, disangrai. Kalau Indonesianya tuh apa ya sangrai? Ya disangrai. Iya disangrai. Ciu anjir, bro. Ya, makan lah, main. Pusing. Itu tuh jadi tapi ada sisi positifnya. Jadi saya ingat terus ibu saya. Positifnya ingat terus ibu saya. Kalau ada dia. Tapi akhir dari situ tuh, setelah situ dia emang notabene teman SD saya ya. Jadinya tuh nggak usah ke makam lagi kadang gitu. Tapi kadang dia suka ingat. Kadang kalau misalnya saya lagi malas main sama dia gitu ya, atau saya lagi sibuk, kadang dia yang ngechat duluan gitu. Udah lama nih nggak nyekar. Itu ibu enggak, saya. siapa itu yang bilang ente? Si ceweknya anjing. Oh, si ceweknya udah lama nih nggak nyekar. Itu. Terus. Main sering, tapi emang karena temen doang. Iya. Sebenarnya saya suka sama dia gitu. Iya. Kalau dia denger sekarang saya masih suka. Masih suka nyekar kan maksudnya. Boleh sebut nama? Sebut nama? Jangan. Jangan ya. Siapa tahu lu masih kangen tapi sama gini, mama gitu.
Iya, kangen sama apa? Mamahnya, ibunya, bukan ibu ya, bukan mama. Dia yang mengingatkan gitu. Tapi kan enggak, maksudnya kalau kayak gitu kan jadi tidak ikhlas cintanya teh. Cinta jadi, ibu saya. Cinta ibunya. Enggak, cinta makam. Dia jadi penjaga makam. Ada dulu yang ngejaga. Emang cita-cita jadi penjaga makam. Ada si Mang Odang yang jaga makam ibu saya namanya si Mang Odang meninggal kan, sekarang tak ganti ku eta. Masih ada anjing Mang Odang. Mang Odang itu siapa ya? Yang gua enggak kenal. Yang jaga makam ibu saya. Oh iya. Mang Odang teh siga tadi kita parkir. Oh. Mang Odang. Di makam ada tukang parkir, Bro. Parkirin mayat gimana, Bro? Bukan enggak tadi. Tadi yang depan parkir kok Mang Odang itu jaga yang ngerawat makam ibu saya, yang merawat, membersihkan karena kan ayah saya sudah punya yang baru, mungkin yang lama kurang diurus itu. Anjing. Gini konsepnya, Bro. Nelayan nih. Nelayan mancing. Pakai umpan. Udah ketangkap dikasih umpan lagi enggak? Iya. Enggak dong. Enggak. Saya kan ibu saya udah enggak, waktu awal-awal ibu saya enggak itu dia rutin ke makam, ngepush. Rutin ke makam ngebersihin. Terus dapat yang baru, yang lama tinggalin dong. Anjing. Bangsat. Terus ketika ibu meninggal gimana? Ibu meninggal sedih ya saya sih. Sampai pingsan kan dia. Soalnya pingsan beneran gimmick. Pingsan enggak gimmick dong. Pingsan sedih ya tuh. Oh, awalnya sedih. Gimana sedih? Awalnya sebelum ada yang baru. Tapi lama-lama nyari yang baru. Iya karena laki-laki normal. Okay. Butuh biologis. Makanya anaknya nyari tapi lewat jalur ibu. Ya. Aduh, maaf ya Bu ya. Maaf sekali ini anaknya ya Bu ya. Untuk ibunya John di alam sana. Pasti ada sangat sedih kan. Melihat kelakuan anaknya memanfaatkan ibu. Ibu ada dimanfaatkan, tidak ada masih aja. Itu berlanjut lah. Berlanjut. Ya. Dulu ngingetin. Nah. Akhirnya saya ingat akhirnya itu karena nggak jelas gitu ya. Saya nggak ngomong apa-apa, dia nggak ngomong apa-apa, tapi bareng terus. Pokoknya terakhirnya itu dia tuh nggak lolos ke salah satu universitas SBMPTN tes. Nah, sedih tuh dia nelfon. Siapa tuh? Si cewek itu. Oh, cewek itu. Yang suka ngingetin saya ke makam. Sedihnya karena nggak masuk ke situ. Ya, karena bukan ibunya meninggal. Enggak, ibunya masih ada waktu. Ibunya masih ada. Oh, ibu bukan ibu keren. Iya, makanya nangis. Jadi dia tuh nelpon saya sambil nangis. Kenapa? Aku nggak keterima SBMPTN. Kan kebetulan saya undangan ya kampus. Yeah. Harusnya Anda bilang kayak gini, kan dia nangis nih. Iya. Saya nggak keterima SBMPTN. Nggak keterima SBMPTN. Nangis. Ibu meninggal dong. Happy. Salah. Saya nangis dulu, tapi setelah itu happy. Ya bisa sih. Setelah itu apa? Dia nggak lolos, nangis. Ya. Biasa saya kasih ke rumahnya. Oke. Menghibur ya. Akhirnya kita berpisah lah kampus. Saya jauh kan. Di Cibiru. Cibiru. Kalau dia di mana kalau dia? Dia di Taman Sari kampusnya pokoknya. Cluenya makin kebuka ya. Iya, Cluenya makin kebuka. Taman Sari antara Unis dan SMA, Unpas. Teman SD ya? Teman SD. Nah, Oke. Ada 2 kampus ya di situ. Betul. Nah, Unis badan Unpas geus eta we ya. Ada KPS aya di dinya tempat kita mabal. Tapi kan lain universitas. Universitas PS anjing. Universitas PS. Terus dan modus itu pun tidak hanya berhenti di dia ternyata kawan-kawan. Tidak berhenti dong. Jadi ya kamu mengenal lah ya rekan satu kuliah kita. Betul. Saya sangat tahu sekali. Maksudnya ini korban selanjutnya yang bukan korban. Apa nih? Modus pendekatan yang sama. Iya. Jadi kan bagusnya korban yang terjebak dengan modus yang sama. Iya. Itu bagus tuh. Udah tahu modusnya itu nggak kepake, dipakai lagi. Kayaknya dia nggak punya jurus lain ya. Iya, emang bodoh. Coba pakai jurus yang lain. Iya, coba ke makam bapaknya ya. Bapak saya gua mau masuk itu tadi. Bokap gua. Iya. Gimana? Maksudnya bisa pakai modus bokap gua enggak, Bro? Enggak dong. Kenapa beda aja? Ntar kalau gua bosen sama modus bokap gua sendiri, gua pinjem bokap lo. Nah, tukeran switch. Bukan nyokap lo aja. Iya. Kalau udah enggak pakai dua-duanya dia kita pinjam juga. Apa tuh? Makam dia jauh kan di Ramayu. Di mana? Di Ramayu. Betul itu sekali. Liburan kemana? Liburan. Ya, nyekar yuk. Di mana tapi jauh di Ramayu. Oh, itu mah cenah bukan mau nyekar. Mau apa tuh? Nyari.
Enggak dong, stok aman. Kata gimana, Bos? Enggak, jadi ngajak pas si modus ini, korban modus ini, kita ajak misalnya nyekar ke makam aing, ke makam bapaknya, ke makam aing, ke makam bapak saya maksudnya. Lu gentayangan ini, Bro, di sini, Bro. Iya. Tiba-tiba punya makam. Jadi si modus itu saya pakai lagi, Bro. Di yang bukan korban lah, yang saya deketin juga sih sebenarnya yang kedua. Ya, yang orang Padang itu kan. Ini satu kampus, Bro. Satu kampus, satu kelas. Satu kelas. Orang lagian juga kayaknya enggak akan nge juga deh. Nggak, anjing kok dia yang denger mah. Enggak maksudnya dia enggak akan sampai ke YouTube kayaknya. Ya, semoga kalau diupdate sama kita. Ya semoga itulah. Siapa nih? Kok gua kepo? Ada nama udah jangan. Padang. Oh ya. Satu kelas, satu kampus Padang. Kalau boleh tahu pedes enggak, Bro? Tuh. Enak Padang. Pedes. Pedes. Omongannya cukup pedes saya gitu. Ambulaci. Oh, dia juga kan sama yang Padang sekarang. Oh iya. Kita skip dulu tapi episode sebelumnya kan kasus itu orang Padang. Orang Padang. Kau yang baru? Yang baru juga katanya kan Padang Pariaman. Kayaknya lanjut aja deh. Padang Pariaman juga kan. Skip dulu ya. Jadi pertama biasa kan kebetulan dia bukan orang Bandung gitu ya. Anterin yuk. Nah, itu pasti dengan modus pertama tuh pasti anterin yuk. Anterin. Oke. Tidak ada kata-kata lain. Nyekar ke makam ibu. Ibu meninggal. Senjata yang patut dicoba. Iya, dijadikan senjata. Ya, enggak sih, soalnya kan saya juga harus nyekar ke ibu saya kan. Iya, soalnya betul. Kan betul. Kata agama saya mengatakan pahala yang tidak akan putus walaupun orangnya meninggal, doa dari anak yang soleh atau soleha. Ya kan di situ saya ngedoa soleh atau soleh. Oke. Tidak tahu. Walau alam sawaf gitu ya. Terus tapi ngajak siapa? Ya kan kau sendiri gabut, Bro. Takut disangka ngapa-ngapain gitu kan di makam. Enggak juga, karena kan tahu kalau sendiri di makam. Enggak, takut yang kan suka banyak tuh orang-orang di zaman sekarang 4.0 orang suka minta apa? Makam minta gitu kan. Iya kayak togel, minta togel. Gitu. Kalau lo minta apa? Minta cinta. Ya jalur. Tapi ya yang itu works ya, Ya, works. 4 tahun tapi works. 4 tahun works. 4 tahun works tapi sama aja. 4 tahun berjalan. Iya, tapi enggak ada ujungnya. 4 tahun lu ke makam ibu lu terus. Waduh, soleh banget nih anak kayaknya ya katanya ya. Enggak tiap hari, enggak tiap hari. Sebulan sekali lah. Berapa? Sebulan sekali. Jadi bulan pertama saya menaburin bunga, bulan kedua saya ambilin, bulan ketiga saya taburin lagi gitu. Sama setahun. Itu makam apa tanaman yang ditanam, Bro? Bisa tumbuh kayak gitu, Bro? Enggak sih. Ya tapi bagus kok ya. 4 tahun gimana tuh? Ya gitu, biasa karena tadi maksudnya nggak ada ujungnya itu kayak gimana? Ya ujungnya dia sama orang, saya sendirian gitu. Karena tapi sempat jadian, pacaran atau status? Ya, nggak sempat jadian, sempat putus. Tidak sempat jadian gini, tapi sempat putus. Iya. Karena konsepnya kan jalanin aja dia ngomong. Jalanin lah. Jadi kita nggak punya tengah jadian, jalanin aja. Tiba-tiba udah setelah 4 tahun tiba-tiba putus. Enggak, pertengahan sempet ya. Pertengahan sempet los, biasa kelas. Iya. 2 tahun ya kalau nggak salah. 2 tahun pertama sama aja kelas gara-gara si Corleone. Iya, ada biasalah. Seorang, seorang. Kok disebutin ya. Kayaknya makin kebuka nih ya siapa. Oke, udah tahu persis. Ya gitu. Udah tahu lah pasti, yang nggak tahu lah, cuma aing doang yang tahu. Iya, udah tahu lah gitu. Tapi lucunya ya. Jadi ada momen semangat nih. Ada momen di mana si John ini pergi sama dia berdua. Iya, ke undangan. Oh, terus? Kalau nggak salah beres tabur bunga ya. Itu awal-awal anjing gitu. Iya, beres tabur bunga kan. Makam. Enggak. Enggak. Abis dari kosan itu. Abis dari mana? Dia abis dari kosan orang. Iya. Dijemput sama si John pergi ke undangan. Oh ya, terus? Dan bodohnya dia. Kenapa tuh? Udah bilang apa sih? Kenapa? Yo. Yang mana sih? Yang dia nangis. Lu pura-pura bego lu. Oh, enggak. Jadi dia tuh kaget beda adat mungkin. Karena kan dia bukan orang Bandung. Ya, beda kultur. Bawa ke undangan Bandung beda tuh. Bedanya gimana ya? Ya, kaget lah pokoknya, kayak dia ini
beda adat gitu. Iya. Adat, oke. Tiba-tiba nangis anjing. Pernah enggak ngomong apa-apa goblok. Iya. Tiba-tiba nangis kaget. Syok. Kaget karena melihat Gilang. Mukanya dia. Dia baru sadar. Si ini nih, cewek ini nih. Kenapa tuh? Kaget. Kagetnya kenapa, Mas? Pas lihat muka, kayak tai. Dia habis dari dokter mata gitu. Iya. Enggak, dia itu beda kultur kayak. Beda kultur aja. Shock. Dari kota asalnya ya berarti. Ya, dari kota. Dari kampung ke kota kan. Ke kampung gitu. Ya tapi cuma dia dan yang kampus Taman Sari itu yang mendapatkan apa tuh? Modus ke makam. Jadi yang 4 tahun ya lamanya jadinya. Yang itu juga 4 tahun juga sih. Jadi kayaknya ilmu di makam itu kuatnya cuma 4 tahun anjing. Jadi total ilmu makam itu paling kuat 8 tahun lah. Gue pernah melakukan modus yang sama, tapi nggak sampai bertahun-tahun kayak gitu. Berarti cuma sampai 4 tahun dia bekerjanya. Oh, kamu soalnya nggak di trial sampai 4 tahun ya? Belum. Keburu-burahan. Berarti 4 tahun hilang berarti. Ilmunya hilang. Ilmunya 4 tahun harusnya dibenerin, diserusin. Kok enggak lenyap. Jadi sebelum 4 tahun habis nikah. Ya. Tuh, tips untuk yang modus. Untuknya apa pendengar kita tuh namanya? Kawan tak lengkap. Tips untuk kawan tak lengkap. Gimana? Ya, yang pertama, kalau kalian mau dapet cewek, maksudnya lagi dekat sama cewek, menggunakan modus seperti saya. Menggunakan modus seperti Gilang dan Randi bule. Nah, kalau ke makam ibu, ilmu itu bertahan 4 tahun. Kalau ke makam ayah, itu bertahan cuma 6 bulan. 6 bulan. Tapi sebenarnya seharusnya sih jangan dijadiin modus ke orang. Harus tulus kita menyekar ke orang tua itu. Betul. Karena apa yang lu lakukan kan seperti yang saya tulus, bro. Tulus kalau sekarang sudah tambah dewasa. Takut tapi tambah dewasa ini. Takut aku kecewa. Enggak, tapi kan soalnya kan konklusinya tuh apa? Orang meninggal itu pahanya tidak terputus. Ada beberapa amal jariah. Ya. Ilmu yang bermanfaat, betul, dan doa anak soleh atau soleha. Nah, tinggal pilih. Amal jariah orang tua kita mungkin baik, ilmu yang bermanfaat, suka mengajarkan yang lain. Tinggal yang paling penting itu anak soleh. Jadi saya bingung di situ mau ngedoa-doa atau jadi soleh dulu. Lagian juga kan ente bukan anak soleh. Anak gugum, dia bukan anak soleh. Ganti bapak berarti. Gak bisa. Kalau tinggal ganti nama. Gue nyari bapak namanya Soleh. Biar gue jadi Soleh, bro. Bisa. Lu nyari nyokap namanya Soleha. Tapi lu gak jadi cowok. Aduh anjing. Emang bahaya ya. Iya. Dan sampai mana ya tadi yang ini kasus yang kasus mulu perasaan hidup. Iyalah. Gara-gara apa? Yang kejadian di Bekasi itu, bro. Yang mana tuh? Yang kan tengah malam nih ya. Oh iya. Kita ke nikahan teman kita. Kita jadi groomsboy lah ya. Kasih seragam tuh kan, karena kan saya di rumah nggak bisa nyetrika. Yang gua video ini tuh. Iya kan, jadi gini, bro. Kasusnya. Gua malam-malam jam berapa? Jam 1 malam perasaan. Dia tuh tiba-tiba nyetrika. Lagi main kartu nih, Nanti dulu kata saya tuh. Enggak, awalnya dia nyobain dulu baju. Masih kusut mungkin. Terus dia lepas. Dia nyetrika aja, enggak pakai baju tuh kan. Terus gua video, gua Instagram lah ya biasa gitu. Lucu nih anak dia. Gua setrika. Gua lihat-lihat kok masih kusut aja nih nyetrika nih anak. Goblok, lu bisa nyetrika kagak? Terus dia jawab, apa jawabannya? Nggak bisa, soalnya nggak ada ibu. Tapi kan nggak semua ada, emang ada ibu itu kan bisa nyetrika. Hanya biasalah lagi ngumpul teman-teman iseng aja keceplosan spontan gitu. Keceplosan doang gitu. Update juga jadi gimana ya? Mute anjing. Gak enak. Udah gue mute aja jadinya. Kalau di kita kan jadinya ketawa. Kalau di orang lain gak tahu. Ya emang. Jadi susah sih kalau orang lain. Segmented bercandaan kita ya, tapi bukan bercandaan sih. Apa ya? Lebih gak, Pak? Lebih gak apa coba? Ya emang gitu aja. Emang soalnya kan gak ada. Enggak, soalnya kan kalau misalnya kan waktu itu masih kecil tuh ya, waktu ibu saya nggak ada tuh. Jadi kan belum sempet diajarin. Belum sempet diajarin nyetrika. Coba 2 tahunan lagi lah. N-nya gitu. Nawar lagi. Siapa tahu bisa. Mungkin agak bisa nyetrika, tapi nggak bisa nyuci gitu kan. Tapi kan kalau misalkan lo mau belajar juga bisa ya. Siapa? Harus tunggu ibu. Iya, kan ada kan ini punya pembantu. Iya.
alasan pembenaran doang. Ya soalnya gua aja bokap gua kan dulu katanya nakal. Ya. Ya nakal bocil Amer juga lah ya. Ya gitu. Nah, dia udah meninggal, dia gak ngajarin gua, Bro. Tapi buat nakal. Tapi gua bisa. Tuh. Wah. Ibu tuh tidak, Bro, jadinya. Ibu gua gak kayak gitu. Tapi gua bisa. Apaan tuh? Berarti dari siapa? Bapak. Tapi orang sempat dihina ke bapak si John. Anjing. Bapak saya selain suka hobi nikah, hobi ngejudge orang gitu. Jadi waktu belum tahu nama dia Dovin ya. Itu teman kamu kan dia tuh lagi jarang ke rumah soalnya lagi balik. Teman kamu kemana itu yang mukanya pipi semua? Anjing mukanya pipi semua. Mukanya coba lihat ke kamera, mukanya apa pipi semua, Bro? Enggak kan, padahal ada mata. Ada, cuman ada hidung. Tapi udahlah jangan bahas keluarga saya. Soalnya semakin terbongkar semakin terlihat bahwa sangat bobrok. Emang gue ini menyesal juga, Bro, ikut podcast ini. Lu ngapain sih ngajak gue sebenarnya? Ya kan keluarga Anda bobrok harus dipublikasi. Anjing. Jadi sebelum ada podcast ini, keluarga gue tuh nganggap gue tuh anak baik, anak rumahan. Setelah ada podcast ini, gue baru balik kemarin dari Jakarta aja ya. Gue sakit waktu itu. Covid. Nggak tahu COVID. Nih ceritanya gini, gue balik dari Bekasi yang nikah. Ini setelah podcast yang episode keberapa yang parah banget tuh kan. Setelah gue balik Bekasi, gue sakit. Terus kakak gue tiba-tiba ngomong, mama gue ngomong gini, itu kenapa Randy sakit katanya. Terus kakak gue ngomong, paling juga di Bekasi mabok. Anjing, kok gue jadi dibilang mabok ya gitu. Terus gue pikir-pikir, ini podcast itu ulahnya. Tapi emang bener, maksudnya ketika saya juga bikin podcast ya, kalau ditelepon ibu saya tuh jadi takut. Bawaannya sumpah jadi takut. Mendadak. Iya mendadak. Anjing ada apa nih nelpon terus ya. Jangan-jangan dengerin podcast. Iya jangan-jangan kan dengerin podcast gitunya. Harus jujur sama orang tua. Saya jujur sama ibu saya. Kan ibu Anda sudah meninggal. Lo jujurnya kayak gimana, Bro? Enggak. Jadi mabok depan orang tua. Mabok gitu. Teler gitu. Terus kata ayah saya, "Kau minum jangan banyak-banyak. Mumpung ada uang," katanya itu. Oke. Emang anjing John. Kayaknya keluarga dia tuh kayaknya seru ya. Seru. Emang keluarga John tuh seru banget sumpah. Seru banget. Ibu sampai ada 4 ya. 3, ibu ada 3. 4 sih. 3 yang OTW. Kayaknya Pak Gugum mau 4 ya, Pak. Ya mungkin kalau udah kontrak habis nyari yang baru gitu. Tapi keren bapaknya John tuh setiap kali saya ke rumah ya selalu memainkan permainan yang anak muda banget. Iya dong. Apa tuh? Soliter. Sama poker Facebook. Poker Facebook apa soliter? Poker Facebook jadinya. Poker Facebook terus kadang soliter kan? Ya, dua-duanya berarti ya? Iya. Gabut. Tapi dia kan pernah bikin konten sama bapaknya di YouTube tuh. Yang ngomongin nasionalisme. Ngomong nasionalisme, ngejokes sih di depan bapaknya ngejokes. Siapa tuh? Si Gilang ngejokes, si John ngejokes di depan bapak ngejokes sih mana? Ya, tentang semua pemuda ya bahwasanya pemuda zaman itu sudah tidak muda lagi. Ayahnya coba bilang. Bokapnya gimana? Kayaknya bokapnya nggak bisa diajak bercanda ya, Bro, bahaya nih, Bro ya. Iya sih. Ya emang aneh. Terus si John anjing yang sumpah yang paling. Kayaknya gue harus lihat nih ekspresi mukanya Pak Gugum tuh kayak gimana. Yang paling parahnya dia ditanya di mana di mana Kang ya? Di mana Kang? Di mana Kang? Di mana weh milik mah? Terus bapaknya balas apa tuh? Enggak balas, tapi langsung telepon. Apa gitu? Marah-marah. Kamu di mana? Saya terusin dong, dengan siapa? Kamu di mana? Tapi seperti itulah ya, saya sangat baik gitu. Jadi jangan dibahas lagi, kasihan. Kita ngebahas ibunya yang sudah meninggal. Itu nggak bisa dibahas, soalnya saya agak lupa. Tapi itu nggak kasihan. Iya, soalnya nggak balas. Dia nggak bisa tahu kan. Iya, tapi lebih baik. Baik apa dia? Jangan ibu saya dan bapak saya. Siapa dong? Udah aja. Kayaknya cerita gue jadi nggak jadi nih ya. Iya. Lebih seru yang dia ya. Iya, walaupun next lah. Padahal gue nih pengen cerita kisah cinta gue.
yang menggebu-gebu. Wah, tapi banyak soalnya cinta, tapi nggak ada yang jadi. Sakit, ceweknya yang sakit. Sebenarnya bukan guanya udah bener. Tapi ceweknya ekspektasinya terlalu tertinggi. Enggak. Ceweknya juga gak mau bener. Bisa dibahas? Gak benernya kayak gimana? Iya, tahu. Sekarang sudah tahu. Sebenarnya saya tahu nih. Saya bukain aja di sini ya. Jangan. Buat cewek-cewek yang mendekat. Gua kemarin baru mengajari cinta gua ke Jakarta, bro. Iya. Jangan sampai aib gua terbongkar. Nah, tapi seenggaknya ente jujur. Gua nggak ada sebenarnya, gua bercanda, nggak ada aib sebenarnya. Kan gua kan anak baik. Iya, baik. Pencitraannya, versi dia. Tapi kita tunda aja. Okay. Iya betul sekali. Kita tunda nih kisah yang katanya dia kan lagi mengejar cinta. Kita kejar juga kisah cintanya kayak gimana. Betul sekali. Tapi jangan di episode sekarang nih. Jangan. Soalnya ini sudah membahas keluarga saya. Masih hangat banget nih. Kita juga masih gugup. Di depan kamera masih gugup. Iya. Ini perdana ya gitu ya. Perdana. Okay. Jadi terima kasih juga ini buat Cibadakos dan Kota Ketawa yang sudah Coffee juga. Ya. Nah, yang Kota Ketawa yang sudah memfasilitasi kita. Dan ini masih pada grogi sih. Iya, betul. Iya. Dan mohon maaf bila ada suaranya mono atau sebelah. Soalnya kan orang tua kita juga tidak lengkap. Jadi suara menyesuaikan dengan kondisi pembicara. Jadi sebelah juga. Ikhlasin aja ya buat kalian, oke. Soalnya kita juga udah ikhlas. Ini konsep kita sebenarnya. Betul. Biar sejalur gitu. Konsep padahal emang ininya aja yang kagak bener. Paling cukup segitu doang. Ya. Dengerin terus Tito Podcast di Spotify, Tito Podcast. Sama nanti bakal tayang di YouTube-nya Kota Ketawa. Nah, paling segitu doang dari kita. Saya Gilang, saya Dopi, saya Bocil Amer. Cukup sekian.